I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai pengaruh kebijakan hukum terhadap kepailitan. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Siti Hajar Putri, Citra Bunga Mentari, dan Rasmi. Sejarah kepailitan. Masalah pailit sebagaimana peraturan lainnya dirasakan sangat penting keberadaannya. Tahun 1997, ketika krisis ekonomi melanda Indonesia, di mana hampir seluruh sendi kehidupan perekonomian nasional rusak, termasuk dunia bisnis dan masalah keamanan investasi di Indonesia. Krisis tersebut membawa makna perubahan yang sangat penting bagi perkembangan peraturan kepailitan di Indonesia. Selanjutnya disadari bahwa peraturan lama dan yang masih berlaku ternyata tidak bisa menyesuaikan dengan kebutuhan perubahan zaman. Selanjutnya, pengertian pailit. Pailit adalah suatu usaha bersama untuk mendapat pembayaran bagi semua kreditur secara adil dan tertib, agar semua kreditur mendapat pembayaran menurut imbangan besar kecilnya piutang masing-masing dengan tidak berebutan. Kepailitan berarti suatu keadaan debitur berhenti membayar, baik karena keadaan tidak mampu membayar atau karena keadaan tidak mau membayar. Debitur sebagai pihak yang dinyatakan pailit akan kehilangan hak penguasaan atas harta bendanya dan akan diserahkan penguasaannya kepada kurator dengan pengawasan seorang hakim pengadilan yang ditunjuk. Adapun tujuan pernyataan pailit sebenarnya adalah untuk mendapatkan suatu penyitaan umum atas keadaan debitur atau segala harta benda disita maupun dibekukan untuk kepentingan semua orang yang mengutangkannya atau kreditur. Prinsipnya kepailitan itu adalah suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi semua orang berpiutang secara adil. Kemudian syarat terjadinya kepailitan terbagi atas 3. Yang pertama, adanya 2 kreditor atau lebih, consensus creditorium. Yang kedua, harus adanya utang. Dan yang ketiga, adanya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Golongan orang berpiutang terbagi atas 2. Yang pertama, golongan separatism, yaitu kreditur pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya. Yang kedua, golongan dengan hak privilege, yaitu orang-orang yang mempunyai tagihan yang diberikan kedudukan istimewa. Materi selanjutnya yaitu pengurusan harta pailit. Yang pertama, hakim pengawas yang dimana mengawasi bahwa proses kepailitan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum. Yang kedua, kurator, seorang profesional yang ditunjuk oleh pengadilan dalam proses kepailitan untuk mengelola dan mengurus aset serta urusan keuangan dari debitur yang dinyatakan pailit. Dan yang ketiga, panitia kreditur. Panitia kreditur adalah kelompok kreditur yang terbentuk dalam proses kepailitan untuk mewakili kepentingan kreditur secara keseluruhan. Keadaan hukum debitur setelah berakhirnya pemberesan. Setelah daftar pembagian penutup menjadi mengikat, maka kreditur memperoleh kembali hak eksekusi terhadap harta debitur mengenai piutang mereka yang belum dibayar. Pengakuan suatu piutang mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap debitur seperti suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU.
Yang pertama, debitur tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau memindahkan hak atas sesuatu bagian dari hartanya. Jika debitur melanggar, pengurus berhak melakukan segala sesuatu untuk memastikan bahwa harta debitur tidak dirugikan karena tindakan debitur tersebut. Yang kedua, debitur tidak dapat dipaksa membayar utang-utangnya dan tindakan eksekusi yang telah dimulai guna mendapatkan pelunasan utang dan harus ditangguhkan. Yang ketiga, debitur berhak membayar utangnya kepada semua kreditur bersama-sama menurut imbangan piutang masing-masing. Dan yang terakhir, semua sitaan yang telah dipasang telah berakhir. Materi yang terakhir adalah pengadilan niaga. Tugas dan fungsi dari pengadilan niaga yang pertama, memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Yang kedua, berwenang memeriksa dan memutuskan perkara lain di bidang perniagaan. Dan yang ketiga, prosedur yang diterapkan bisa lebih cepat.